Menurut saya pribadi ya, menurut aku ya. Jadi kalau saya stres itu saya menggolongkan dua. Apa? Dua. Bukan. Party. Mohon maaf. Anak baik-baik. Jadi menggolongkan dua jalan keluar. Yang pertama itu menganalisis stres, dan yang kedua itu gimana kita cara mengontrol emosi. Yang perlu. Makanya gini, kenapa sih? Makanya anak muda zaman sekarang kalau putus sama pacar apa-apa itu, makanya gimana ya? Stresnya itu sampai, karena kan banyak juga tahu berita-berita yang sekarang yang masih anak-anak muda zaman sekarang yang putus sama pacarnya antar bunuh diri, sampai biasanya sampai kayak gitulah. Makanya bisa kayak gitu, sampai kayak gitu tuh biasa. Halo, welcome to Mobile Legends. Salah. Welcome to YouTube channel. Halo guys, jangan lupa welcome to YouTube channel. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, comment, and like. Pasti diantara kalian bertanya-tanya nih, gue di sini ngapain dan gue kok bisa ada di sini, dan di sini tuh gue siapa? Oke. Buat kalian-kalian yang bertanya di sini tuh gue siapa, kenalin, gue Atul. Kalau kalian kepo bisa kepoin IG gue Atul S, nih ada di sini nih. Dan di sini gue bakal ngebajak akunnya Kang Bewo. Menarik nggak? menarik. Dikat, bisa banget dikat. Apa terus ya terus. Iya. Oke, ikutin keseruan nih. Gue bakal ngapain sama Kang Bewo. Ikutin terus sampai akhir ya, sampai akhir. Ingat, sampai akhir. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita panggilin Kang Bewo. Silakan Kang duduk. Oke. Aku tadi narasumber ya? Iya dong. Bisa? Sangat. Ben. Orang apa terus? Iya. Baru umber apa lu santai? Kan kita di-cut kan. Orang apa engko diedit iso. Kesempatan yang sangat berharga sekali ya. Yang mana dari video-video yang sebelumnya Kang Bewo ini menjadi host, tetapi ini bakal saya gali nih, garuk-garuk nih. Oke, biasanya Kang Bewo ini kan minta perkenalan narasumbernya. Bener. Sekarang saya menjadi host, gimana tuh? Perkenalan dong. Perkenalan? Iya. Kan udah terkenal toh, kan saya sering jadi hostnya. Oh, gitu. YouTube guys. Masa harus selalu memperkenalkan diri? Iya dong, tak kenal maka tak sayang katanya. Tapi udah sayang ditinggal. Curhat. Udah kenal dulu dong Kang Bewo ini asalnya tuh dari mana, kelahiran tahun berapa, lahir di mana, gitu. Oke. Nama asli saya sebenarnya Bilal, B-I-L-A-L. Saya asli dari Solo. Tahu Solo? Tahu. Kelahiran tahun, ini kalau ngomongin kelahiran agak itu sih. Agak apa tuh? Agak males. Kenapa udah tua ya? Enggak, bercanda. Kelahiran tahun 96. Tahun 196, berarti sekarang umur 40. Umur berapa tuh? 96 berarti 27 ya? 27 tahun. 27 tahun itu termasuk generasi apa ya Kang? Generasi kalau Gen Z gak mungkin ya. Strawberry, mangga, apel, atau milenial kalau nggak salah. Kalau kemarin ya maksudnya pas saya riset, jadi ada beberapa generasi kan. Ada namanya generasi X, generasi Y, generasi Z. Kalau tahun kelahiran saya itu masuknya generasi Y. Berarti sama dengan kaum milenial. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau kaum milenial otomatis di atasnya Gen Z ya. Di atasnya Gen Z, bener. Dirimu Gen Z toh? Iya dong, kan saya masih muda. Generasi. Gak boleh kurang ajar sama orang tua, gak boleh kayak gitu. Orang tua terus. Rumah sama orang tua. Yeah. Pandangan Kang Bewo ini terhadap Gen Z sekarang itu sebenarnya kayak gimana sih Kang? Kalau menurut aku pribadi ya, ya selain teori dan sambil pengalaman melihat orang zaman sekarang, kalau
teorinya kan kemarin saya baca itu kan generasi Z, Gen Z itu kan cenderung orangnya itu gampang ngedon, mentalnya lemah, dikerasin dikit nggak bisa. Betul. Apa ya, kalau zaman sekarang tuh kalau kata orang-orang gampang kena mental issue. Kena mental, iya. Nah itulah. Itu pandangan dari Kang Bewo sendiri ya? Menurut aku ya, itu menurut teori loh ya, saya baca seperti itu. Walaupun ada juga sih pengalaman ngelihat orang-orang anak muda zaman sekarang, ya ada beberapa yang kayak gitu. Ya emang ya maksudnya gini, ya walaupun nggak semua ya, tapi menurut dirimu pribadi gimana? Kalau menurut saya pribadi, saya nyambung di jawabannya Kang Bewo aja ya. Kalau anak muda sekarang kena mental, gampang down, kalau saya bilang iya atau tidak, ya jawabannya iya, bener iya. Bahkan dari teman-teman saya ataupun saya sendiri pun juga menyadari akan hal itu. Kenapa emang? Mungkin ya kebanyakan kalau dari saya pribadi atau dari teman-teman saya itu kebanyakan karena adanya masa pertumbuhan yang tidak didampingi antara pengawasan dari orang tua, orang terdekat, atau bahkan orang yang mempunyai mental down, gampang kena mental itu dikarenakan MKKB kan? Apa? MKKB, tahu nggak MKKB itu apa? Apa? Tahu nggak MKKB? Apa? MKKB? Nggak tahu, orang tua harus dikasih tahu. MKKB itu masa kecil kurang bahagia kan? Jadi entah ya itu di Gen Z sekarang itu mengalami MKKB, masa kecil kurang bahagia, entah itu dia pernah mengalami trauma-trauma di masa kecil, dia pernah dikatain goblok sama orang tuanya atau dikatain atau dibully atau seperti itulah semacamnya. Dan di saat remaja ini yang mana sih di saat yang remaja ini yang mana perilaku yang gampang kena mental itu gara-gara si trauma masa kecil itu. Si trauma masa kecil? Enggak, maksudnya gini, dirimu bisa menjelaskan segamblang ini emang ada apa dengan dirimu ini apa? Dengan saya? Maksudnya kayak ada something yang, apakah kamu sendiri mengalami hal tersebut atau gimana? Mungkin yang tadi apa? MMB apa? MKKB. Ya itu keluarga berencana itu kan? Itu KB. Kalau dari ini jadi saya yang ditanyakan Bewo ya, mohon maaf. Iya. Jujur sedikit cerita nih ya, permisal. Kalau dari saya sendiri, kalau dari MKKB dikatakan baik atau tidaknya ya lumayan tidak. Kenapa? Dan ya karena ada suatu hal yang mana orang tua saya tidak bisa bersatu, alias broken home, yang mungkin yang menjadikan itu ada beberapa trauma, entah itu bentakan-bentakan yang mungkin dikatakan bisa. Mas Bro tadi kan bilang kalau dibentak dikit nggak bisa ya, yang mungkin dari MKKB itu karena orang tua sering bertengkar atau apa, dengar suara keras, akhirnya di masa dewasanya ketika dia mendengarkan suara keras ataupun bentakan, dia langsung ngedown. Padahal si suara keras itu adalah watak dari seseorang. Ya nggak, coba kita berkaca sama orang-orang Batak. Iya, karena emang logatnya. Betul. Berarti ya sorry ya, maksudnya bukannya apa? Berarti dirimu mengalami hal tersebut. Iya. Sehingga kurang lebihnya seperti itu. Ya berarti kan maksudnya gini, seperti yang kalau yang di teori tadi kan generasi Gen Z itu kan gampang ngedon, gampang kena mental issue, mentalnya jelek. Ya nggak semua, tapi kan kadang-kadang orang mikirnya kan gini, mereka nggak tahu permasalahan di balik itu semua. Betul, iya. Mereka seolah-olah menyamaratakan semua Gen Z orangnya lemah, orangnya gampang ngedon. Padahal di balik itu kan mereka nggak tahu cerita mereka apa, kesusahan orang tersebut apa. Betul. Dan sebetulnya jawaban itu adalah jawaban dari kamu sendiri, karena kamu memandang bahwa Gen Z itu baba mental down, dan kamu jawab sendiri tanpa kamu sadari bahwasannya dia juga mempunyai trauma-trauma. Iya, makanya ya kalau saya mandang generasi zaman sekarang memang gimana ya, kasihan gimana gitu loh. Soalnya makanya gini, ditambah permasalahan mereka yang mereka alami, entah itu MKKB atau apa, ditambah lagi kan zaman sekarang tuh kan era digital loh. Betul. Era digital ngerinya itu minta ampun. Kalau menurut saya pribadi loh ya.
Jadi anak muda zaman sekarang yang punya trauma masa kecil, MKKB dan lain-lain, ditambah era digital yang apa dikit kita bisa akses. Semua hal negatif positif bisa kita akses. Yaitu mungkin yang bisa salah satu menjadi anak muda zaman sekarang tuh ya tadi kayak mental lemah, ngedon, dikerasin dikit nggak bisa. Iya. Tapi kalau soal menjorok tentang dunia digital nih ya Kang ya, itu kan kita tadi ngebahas sisi gelapnya Gen Z ibaratkan kan. Sisi gelapnya. Iya, kalau kita bicara di era digital ini, bahwasanya Gen Z itu malah cenderung lebih ke atas dibanding kaum milenial. Iya sih. Ya, dari segi internet dia lebih unggul, Saya dia akui lebih kalau menguasai teknologi, ya enggak? Terus nih, saya mau tanya seputar kaum milenial. Kalau perbedaan antara kaum Gen Z dan kaum milenial itu kan ibarat si Gen Z ini mudah gapuk nih ya, mudah gapuk. Terus si kaum milenial kok bisa nggak gapuk? Padahal kan dia juga pernah mengalami trauma. Gimana sih, ada nggak sih cara penanggulangan? Penanggulangannya itu? Sebetulnya kalau menurut aku pribadi loh ya, ketika seseorang itu bisa ngedon apa dan lain-lain, itu tergantung pola pikirnya, tergantung mindsetnya. Nah itu makanya yang perlu anak muda zaman sekarang ubah itu mindsetnya, pola pikirnya, bagaimana dia bisa kalau menghadapi sesuatu hal itu nggak yang dikit-dikit lapor, yang nggak dikit-dikit cengeng, nangis dan lain-lain. Maksudnya semua masalah, masalah memang kita hidup nggak mungkin luput dari yang namanya masalah. Orang meninggal aja pasti ada masalahnya toh. Udah mati ya kan, masih kuburannya digeser apa nggak masalah, itu ada penggusuran kuburan lah, itu kan masalah. Ya itu tadi, maksudnya kembali lagi bagaimana kita mengatur mindset dan pola pikir kita sebagai anak muda zaman sekarang. Ya intinya berpikir dewasa lah, maksudnya menghadapi masalah itu ya dengan tenang, dengan santai, melihat dari sudut pandang yang lain, terus menyelesaikannya dengan baik-baik juga, nggak yang dengan emosi, dengan gerusa-gerusu lah, apalah kayak gitulah. Mungkin loh ya, menurut saya kayak gitu. Iya, berarti lebih ke prinsip diri yang bagaimana nih ya Kang ya. Jadi mengatur mindset dan pola pikir lah intinya di situ sih. Iya. Berpikir rasional. Terkadang saya pun juga sudah berprinsip, berperilaku kokoh nih Kang, tapi pengawasan dari orang-orang sekitar itu kurang. Maksudnya pengawasan dari orang tua, perhatian dari orang tua itu kurang. Jadi di sini kan Kang Bewo sudah pernah menjalani, memposisikan diri sebagai orang tua. Ada nggak sih tips tersendiri untuk mengawasi si anak ini untuk berkembang selayaknya masa remaja atau masa dewasanya? Kalau pengalaman saya kemarin pas berkeluarga loh ya. Iya. Jadi emang maksudnya gini, emang agak susah mendidik anak zaman sekarang, apalagi di era digital ini kan. Ya, memang kita harus sering ngasih mengedukasi anak kita supaya kita kasih, maksudnya gini, kita kasih contoh yang baik ini, yang benar ini, terus nggak dengan paksaan-paksaan atau dengan kekerasan. Soalnya gini, anak muda zaman sekarang kalau dididik dengan kekerasan itu malah tambah makin keras ya. Soalnya anak zaman sekarang itu kalau dikasih tahu berani ngelawan mereka, berani membangkang. Sedangkan zaman saya dulu kalau udah dikasih tahu, ya udah kita nggak berani apa-apa, diem gitu loh, diem. Bahkan masa kecil, didikan keluargaku dulu ke aku memang agak keras. Dalam artian kalau disabet benar. Cuman kalau itu dipraktekkan ke anak sekarang agak susah. Makanya ya kita sebagai orang tua juga harus harus mengikuti perkembangan zaman juga gitu loh. Bagaimana cara mendidik anak di zaman sekarang kayak gimana. Maksudnya dalam artian misalnya kita anak kita gadget, ya nggak apa-apa, kita awasin aja, bukan melarang, kita awasin, dibatasin waktunya, terus ngedidiknya pun dengan cara yang agak, kalau anak sekarang sih emang harus agak lemah lembut lah. Iya. Tergantung cara ya orang tua, pola asuh orang tua kan beda-beda. Iya. Cuman kalau saya pribadi ya kita ngikutin perkembangan zaman aja sambil diawasi anak kita.
Kayak gitu sih kalau menurut pengalamanku pribadi loh ya, walaupun udah itu pengalamanku pribadi kayak gitu. Apa PDP Mas? Apa ya itu Apa ya? Apa? Tapi ya kayak ngulangin aja. Oh, iya. Ya, Ciro loh. Oh, berarti tergantung pola asuh nih ya, Mas. Pola asuh orang tua yang otoriter, permisif. Sejina pernah aku lali anjir. Asal gue teori ya. Aku ini otoriter, permisif, demokratis. Tenang, Mas. Pilihan no. Jiro tuh. Oke, berarti tergantung pola asuh orang tua ya, Mas. Pola asuh orang tua yang otoriter, demokratis, permisif itu harus dilakukan sesuai dengan watak anaknya. Jadi harus memposisikan. Jadi kita sebagai orang tua pun juga harus mengenali anak kita sendiri. Seperti itu ya. Lalu pertanyaan saya yang selanjutnya itu pandangan anak apa ya? Yang kurang Nggak, dibacanya nggak, namanya dibaca nanti nggak usah gitu juga bacanya. Dikrup iso kan? Dikrup kan iso. Iya. Bego banget. Udah apa? Enggak, mau nyantai aja nyantai. Yo. Apa itu bukan nggak kelihatan. Pandangan anak milenial terhadap anak gadget nih yang kurang pakai waktu itu gimana? Orang tua satu nih. Jiro Ludret. Oke, tadi kan sudah membahas tentang ibarat kata mental health anak Gen Z sekarang. Terus menurut Kang Bewo ini sebagai kaum milenial memandang anak Gen Z ini memanfaatkan waktu dengan baik enggak sih Kang? Atau bagaimana sih memanage waktu yang baik? Atau Gen Z ini udah bagus belum? Apa ya? Apa mau pernah? Udah, maksudnya bisa memanage waktu apa enggak gitu kan intinya. Kalau pertanyaannya ulang dong. Oh iya, kita mau krup kok. Ya. Bagus dari Apa Mam? pandangan anak milenial terhadap anak-anak Gen Z yang kurang menghargai waktu. Oh, yang kurang menghargai waktu. Oh iya. Di roll. Tadi kan membahas jangan apa Mas? Apa tuh? Ya, di roll titik. Tadi kan membahas soal mental health ya, karena pandangan kaum milenial tentang mental health seorang Gen Z sekarang, kaum Gen Z. Nah, terus saya juga mau tanya nih sama Kang Bewo, gimana pandangan Kang Bewo sebagai kaum milenial memandang Gen Z si anak ini kurang menghargai waktu? Gini, kalau menurut aku pribadi, ini dari aku pribadi loh ya. Ya. Kalau emang saya dari dulu, prinsip saya memang saya orangnya nggak sabaran. Dalam artian nggak sabaran gini. Kalau udah janjian jam sekian, terus molor itu paling benci saya. Makanya saya dulu, apalagi saya dulu pas kerja, saya kan dulu di Jakarta itu kan pernah kerja di kru film lah, walaupun jadi driver. Iya. Di film itu kan memang kita diajarkan untuk benar-benar kita menghargai waktu. Jadi misalnya ada callingan misalnya jam 4, callingan jam 4, kita jam 2 itu udah harus berangkat. Intinya sebelum jam 4 tuh kita harus standby di tempat. Nah dari situ, maksudnya dari situ saya belajar menghargai waktu itu penting gitu. Dalam artian gini, kita nggak bisa nanti, waktu itu kita nggak bisa mengulang waktu. Makanya dengan waktu yang sedikit ini, bagaimana kita menghargai waktu ini, karena setiap waktu itu kalau menurut saya ya, setiap waktu itu berarti bagi hidup saya. Karena ya itu tadi, kita nggak bisa mengulang kembali waktu itu, kita nggak bisa. Makanya waktu yang kita ibaratnya yang Tuhan berikan kepada kita ini, yang sedang berjalan ini ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita gunakan dengan baik gitu loh. Karena intinya apa ya, waktu itu kalau kita nggak hargai, kita yang rugi. Terus terang memang kita yang rugi, karena kalau udah waktu itu terlewatkan ya udah kita nggak bisa apa-apa. Berarti bisa disimpulkan, berarti kalau ada istilah waktu is money itu setuju nggak Kang? Apa waktu is? Money, waktu adalah uang. Oh, waktu adalah uang. Setuju nggak? Ya setuju. Karena apa ya? Waktu adalah uang. Duit. Ya intinya waktu adalah uang itu kan karena itu tadi toh. Kalau misalnya kita bekerja sesuai, ya bukan kerja juga sih. Ya intinya waktu yang
kita Manfaatkan. kita jalani sekarang itu ya kita manfaatkan benar-benar semaksimal mungkin gitu. Kalau misalnya buat kerja atau buat usaha ya kita maksimalkan semaksimal mungkin. Iya, mungkin yang dimaksud itu ketika kita sudah bisa menghargai waktu, kita bisa memanage waktu dan bisa disebutkan kita disiplin nih. Nah. Disiplin itu nanti kita bakal bermanfaat di dunia kerja. Benar. Gitu kan. Ya maksud saya itu tadi kayak gitu. Iya. Cuman gara-gara belibet ya ngomongnya. Ya. Mas, nek aku meh takon meneh tapi kok iki disambungke sing ning mau pas sampean orang tua gelem ra? Iso ra masa di iya kan? Soalnya direkam aja dulu. Iki sing bahas-bahas orang tua ya. Oke, di sini saya oke, saya mau tanya nih, Kang Bewo ini kan jadi orang tua, saya sebagai anak, gimana kalau saya ngadu, Pak, Bapak gitu ya misalkan ya, Bapak, kok aku masa kecilnya di ini sih Pak, aku nggak terima dong, bla bla bla, gimana kalau saya menyalahkan orang tua? Maksudnya dalam artian nggak terima diapain? Ya. Contohnya, konteksnya dalam hal apa dulu? Kalau tadi ngebahas soal mental health kan, saya jadi kayak gini itu gara-garanya apa? Gara-garanya masa kecilnya saya nggak bahagia, gitu kan. Terus saya mengadu ke bapak, gitu kan. Terus apa sih respon bapak yang diberikan Terhadap pada anak anak? yang masa kecilnya kurang bahagia. Iya. Kalau saya ngadu nih, misalkan bapak udah cerai sama ibu, terus saya mengadu ke bapak, apa respon yang bapak keluarkan? Kalau kamu tanya aku, kalau aku pribadi loh ya, misalnya itu tadi kayak misalnya cerai, terus anaknya ikut saya, terus anaknya komplain. Iya. Kalau menurut aku pribadi ya semaksimal mungkin ya aku bakal ngedidiknya dengan ya intinya memberi edukasi, memberi pemahaman, memberi penjelasan yang baik kayak gimana, yang bener kayak gimana, dalam artian ya walaupun rumah tangga, maksudnya walaupun keluarga broken home, jadi gini, ada yang namanya mantan istri atau mantan suami tapi nggak ada yang namanya mantan anak. Nah, makanya harapannya sih ketika ada keluarga yang broken home itu ya semaksimal mungkin kalau urusan untuk anak ya bareng-bareng gitu loh. Walaupun keluarganya pecah belah dan lain-lain, tapi ini untuk kepentingan anak ya kalau bisa ngedidiknya bareng-bareng sih untuk kebaikan anak ke depannya. Kayak gitu sih. Tuh apa tuh, baca tuh. Apa enggak apa-apa, terus langsung apa tadi pertanyaan apa? Ini dikit gitu, apa sih hal yang bisa membuat karir itu hancur jika kehilangannya gitu. Harapan yang membuat saya hancur jika kehilangannya gitu. Jika kehilangannya? Ya, kayak apa sih, kayak depresi lah jika kehilangannya gitu. Entah barang atau subjek. Intinya ya iya nggak apa-apa, maksudnya santai aja, maksudnya intinya hal momen apa yang membuat saya benar-benar down gitu maksudnya. Iya. Itu Bisa. Kan kok kamu takon mbak aku, kan aku mau kan takon penanggulangan stres kan, terus kalau kamu menurut sendiri kalau Gen Z kalau stres tuh gimana? Kalau stres cara mengatasinya gimana? Gitu. Sing dhisik, sing bisa apa sing kisik? Ini dulu, soalnya itu gak ada sopan. Itu nanti akhir aja ya. Ya. Kira apa? Ya. Terus tadi kan gini, siapa namamu tadi? Lupa saya. Kenalan dulu. Atul nama saya. Bukan Aca. Parcatul. Oh. Kan ada Caca. Aku manggilnya Aca aja ya? Iya. Bagus Aca daripada Atul loh. Iya, tapi kalau aku dipanggil Aca tuh gak terima, kebagusan namanya katanya. Enggak, ini kan tadi membahas apa anak muda zaman sekarang kan yang gampang stres, gampang ini. Kamu sendiri yang ibaratnya Gen Z lah, kamu generasi Z. Betul. Ada nggak cara untuk mengatasi stres? Maksudnya gini, tips buat teman-teman juga yang anak-anak muda zaman sekarang, kalau misalnya stres tuh tipsnya ngapain? Maksudnya caranya gimana biar moodnya baik lagi tuh gimana? Ini menurut saya pribadi ya, menurut aku ya. Jadi kalau saya stres itu saya menggolongkan dua. Apa? Dua. Dugem. Bukan. Party. Mohon maaf.
anak baik-baik. Jadi mengolongkan dua jalan keluar. Yang pertama itu menganalisis stres, dan yang kedua itu gimana kita cara mengontrol emosi. Yang pertama, kalau menganalisis stres, kita tahu nih akar masalah kita stres gara-gara apa. Ya biasanya gara-gara apa? Misalkan ditinggalkan pasangan, kita analisis nih, kenapa kita ditinggalkan, bisa nggak kita diperbaiki, bla 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 bla. Kalau yang kedua itu kan mengontrol emosi. Jika memang ditinggalkan pasangan itu sudah tidak ada solusinya, ya berarti dengan pengontrolan emosi ini kita yang tidak boleh berlebihan gitu. Makanya gini, kenapa sih? Makanya anak muda zaman sekarang kalau putus sama pacar apa itu, maksudnya gimana ya, stresnya itu sampai, karena kan banyak juga tahu berita-berita yang sekarang yang masih anak-anak muda zaman sekarang yang putus sama pacarnya antar bunuh diri, sampai biasanya sampai kayak gitulah. Maksudnya bisa kayak gitu, sampai kayak gitu tuh biasanya kenapa? Kalau dari kenapanya, menurut anak muda zaman sekarang loh, dirimu loh yang mengalami Gen Z itu kenapa? Kalau dari menurut saya itu seperti ini Kang, kalau saya sendiri mengalami dengan trauma-trauma yang sebelumnya dan memposisikan pasangan saya itu sebagai rumah. Ketika rumahnya hilang, ya dia kesepian. Ya mungkin bukan hanya satu alasan saja, tapi kan alasannya kan juga berbeda-beda. Mungkin karena dia nggak bisa hidup sendiri, mungkin karena dia emang sudah terlanjur cinta. Tapi kalau dari saya pribadi, ya itu kehilangan sosok. Berarti bisa disimpulin anak muda zaman sekarang tuh gampang terlalu bucin berarti ya? Kemungkinan iya. Terlalu bucin terus nggak berpikir rasional. Iya mungkin ya. Terus berarti saya nanya nih ke kaum milenial, emang kaum milenial nggak sebucin itu? Jadi gini, bukannya saya melarang bucin, nggak, bucin boleh. Cuman saya pribadi pernah bucin. Iya. Saya pribadi pernah bucin dengan dia dulu, dengan waktu saya masih punya keluarga. Saya pernah bucin sama mantan istri saya, pernah bucin. Cuman ketika saya bucin yang berlebihan, itu efeknya ternyata ke diriku, feedbacknya itu memang bikin rusak gitu. Dalam artian kitanya jadi apa ya? Kayak nggak bisa ngontrol apa-apa gitu. Paham nggak? Jadi bucin boleh, cuman nggak yang terlalu berlebihan gitu loh Masnya. Jadi kita ya ada berpikirnya dikit lah, berpikir rasional gitu loh. Jangan, kalau misalnya kalau kita terlalu bucin dan lain-lain, ntar giliran ditinggal atau apa, kitanya yang terlalu stres berlebihan sampai mengurungkan diri, nggak mau makan, sampai nanti bunuh diri, minum baygon, minum autan, kan tolol gitu. Iya. Soalnya kasus-kasus juga banyak ya Kang ya. Bukannya saya nggak boleh bucin, boleh. Maksudnya gini, sesuatu apapun nggak harus bucin. Suatu hal apapun, apabila itu dikerjakan secara berlebihan, ya itu bakal nggak baik. Iya. Kalau dari Kang Dewo ini yang sudah mempunyai berjuta-juta pengalaman yang banyak pengalaman dengan pasangan, itu gimana sih memotivasi diri sendiri agar nggak kejerumus ke yang bucin berlebihan, atau mungkin aku cinta aja sewajarnya, aku yang ini ya bla bla bla, atau gimana? Ada nggak prinsip atau motivasi tersendiri? Tuh, bucin boleh, goblok jangan. Ya itu kata-katanya itu yang bagus. Tuh anak muda zaman sekarang kayak gitu. Bucin boleh, goblok jangan. Catet, goblok jangan goblok. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Iya. Cara untuk apa tadi, lupa. Cara untuk membatasi diri agar nggak terjerumus ke hal yang terlalu bucin banget. Ya kalau dari aku pribadi, yang pertama memang sering mendekatkan diri dengan Allah. Itu yang pertama, ibadah itu dijaga, karena kita boleh mencintai sesuatu hal, kita boleh mencintai anak kita, istri kita, harta benda kita, tapi ketahuilah suatu saat nanti kita akan meninggalkan mereka atau mereka yang akan meninggalkan kita. Maka sebelum terjadi kejadian tersebut, ya makanya saat ini saya juga masih belajar, dalam artian masih belajar menghilangkan rasa ketergantungan terhadap manusia. Dalam artian gini, konteksnya gini.
saya nggak mau suatu saat nanti, kita bukannya mendoakan ya, Iya. ketika ya kita walaupun kita nggak tahu umur, cuman yang saya persiapkan saat ini, ketika nanti saya kehilangan seseorang yang saya cintai, entah itu orang tua, pasangan dan lain-lain, ya saya ketika hal itu terjadi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak yang terlalu ngedon. Sedih iya, sedih pasti, cuman nggak terlalu yang berlarut-larut. Karena gini, ketika contoh misalnya yang saya takutkan yang saat ini ya, yang saya persiapkan, suatu saat nanti kalau udah orang tua nggak ada dan yang lain-lain, sedih iya pasti sedih, cuman saya mempersiapkan supaya gimana saya tidak bersedih yang berlarut-larut. Dalam artian saya bukannya itu ya, kan kadang saya ngelihat di banyak kan di TikTok, di media sosial, anak-anak pada bikin konten di kuburan ibunya, di kuburan bapaknya. Yang ngomong sendiri itu ya. Saya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mungkin ya itu menurut saya mungkin mereka kan untuk menyalurkan rasa rindunya kepada orang tua. Cuman kalau dari aku pribadi, ya itu yang saya takutkan, dalam artian saya nggak mau sampai terjadi kayak gitu. Yang maksudnya yang terlalu berlebihan, walaupun itu saya nggak menyalahkan orang-orang yang kayak gitu ya. Cuman saya menjaga agar ya setelah kepergian mereka ya intinya sebagai anak kita ya mendoakan lah. Dalam artian itu pasti mendoakan, karena orang yang meninggal pun kalau sering kita tangisin, sering kita berkabung terus, mereka juga nggak tenang. Katanya sih kayak gitu. Itu yang baru saya persiapkan untuk saat ini, kayak gitu. Berarti antara kita mencari pasangan hidup itu dikarenakan dekat dengan Tuhan kita, dan kita pun juga harus belajar ikhlas apabila nanti kita berpisah, karena perpisahan itu antara pisah dan kematian. Gimana sih kata-katanya? Kata-katanya gimana sih? Bisa antara pisah dan kematian itu gimana? Ya udah itulah pokoknya itu. Oh jadi lebih ngakakku. Ya nggak apa-apa toh, santai. Kayak gitu, makanya belajar belajar menghilangkan, bukan menghilangkan. Kalau kata yang kemarin tuh itu kemelekatan. Belajar menghilangkan kemelekatan tuh tadi yang susah. Melekatan apa sih? Ya kemelekatan tuh tadi yang kebersamaan, kebergantungan. Apa sih? Oh ya, ngomong-ngomong soal kehilangan seseorang, entah itu ibu atau entah itu pasangan, itu hal apa sih yang ngebuat Kang Brewo itu ngedown? Itu kan tadi intinya momen dimana yang benar-benar bikin diriku down ya. Iya, mungkin entah itu waktu jam 12 malam yang seharusnya kita bercengkrama sama pasangan, tapi pasangannya udah hilang, Kang Brewo jadi putus asa, ngedown atau gimana? Itu waktu kejadian-kejadian apa tuh? Enggak, yang paling ada sih momen yang benar-benar bikin aku ngedown itu dulu. Jadi awal-awal aku masih kerja di Jakarta, awal-awal aku kerja di Jakarta, baru dapat sebulan sebulan kan kerja di Jakarta. Habis itu kan saya itu kerja driver, jadi driver kan. Ojol ya. Itu kan ojol, driver tapi bukan yang ojol, makanya driver di salah satu perusahaan. Oh iya. Di salah satu perusahaan. Kemudian ngepasin pas itu nganter bos saya ada meeting nginep di daerah Bogor, daerah Puncak. Berapa hari kan, 3 hari kalau nggak salah waktu itu. Pas hari pertama nganterin itu kan, dikabarin keluarga di rumah toh. Iya. Ini ibu lagi opnam, masuk rumah sakit. Nah saya di situ maksudnya bener-bener terpukulnya di situ, karena pertama saya nggak bisa pulang. Iya. Dalam artian karena itu saya baru aja kerja di situ, nggak bisa nemenin ibu pas pada saat ibu opnam. Itu hal yang paling bener-bener bikin karena ya gimana ya, namanya anak apalagi laki-laki kan. Iya. Kebanyakan kan anak laki-laki takut kehilangan seorang ibu, itu takut. Kita bahkan
dikabarin ini Bu belum karena kecapean belum sadar apa gimana, itu setiap hari telepon orang rumah, sampai nangis di sana, kerja jadi nggak fokus dan lain. Tapi akhirnya ya udah saya dapat kabar ibu udah sembuh, alhamdulillah bisa pulang ke rumah. Ya di situ baru agak lega, maksudnya kerja pun juga agak enak juga. Terus kemudian momen yang paling bener-bener satu lagi yang bener-bener bikin down tuh dulu pernah ini sebenarnya tolol sih, jadian tolol. Tolol. jadi pas waktu itu masih kerja di Jakarta, kerjaan lagi gonjang-ganjing ngepasin COVID. Pas COVID itu kan bingung cari uang, jadi kejadiannya itu saya nyari di media sosial kan, pinjaman kayak gitu. Pinjol. Tapi bukan pinjol sih. Apa itu, rentenir? Intinya kayak model koperasi gitu lah. Oh iya ya. Nah saya ngechat. Intinya saya mau minjem uang. Nah sama si pihak koperasi suruh bayar dulu kayak model DP gitu loh. Oh iya. Nah, dan tololnya DP yang buat saya bayar itu saya juga ngutang gitu loh. Oh, jadi kayak lubang untuk lubang ya? Ngutang buat ngambil pinjaman itu lah. Ternyata yang koperasinya itu bohong. Berarti kena tipu nih? Kena tipu namanya. Padahal saya udah ngasih DP ya lumayan lah, 7 jutaan kan. Udah saya kasih DP, ternyata uangnya nggak cair. Itu sampai bukan konyol ya. Sampai saking keselnya itu kan posisinya kalau saya lihat alamatnya koperasinya kan di Bogor. Saya samperin sampai ke Bogor. Terus, dari Jakarta sampai ke Bogor, saya samperin naik kereta malam-malam sampai sana malam itu. Saya malam ke koperasinya itu, pas datang ke sana ya memang udah ada tulisannya hati-hati dengan penipuan mengatasnamakan koperasi ini. Lemes saya di sana. Akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab ya. Terus ya udah mau nggak mau sampai terus tidur di pom bensin dulu sampai pagi baru balik lagi ke Jakarta kerja lagi. Itu posisi uangnya buat apa Kang? Buat ya intinya buat hidup gitu loh. Buat ya tololnya emang di situ sih. Ya karena emang pas COVID kerjaan juga gonjang-ganjing, jadi melakukan hal-hal yang tolol gitu loh. Jadi otak isinya cuman duit intinya ya. Gimana caranya dapat duit dah gitu. Itu sih yang bener ya bikin ngedon lah, salah satunya kedua itu tadi. Foto sahur ini dari apa anjir? Belum dibaca. Foto sahur ini dari kita lagi hari ini gitu di luar. Lagi ya? Cik sahur. Coba nih apa? Yang terakhir nih, beliau buat untuk sahur hari ini. Gitu. Kan kita lagi diri hari ini. Kebetulan juga juga Ramadan. Oh, jadi gitu guys, banyak sekali pengalaman dari Kang Beo ya. Terus tadi kita udah singgung tentang mental health Gen Z kayak gimana, terus pandangan kaum milenial itu memandang seperti apa. Terus tadi ada juga penanggulangan stres, terus cerita kehidupannya Kang Beo, menarik sekali ya. Terus ini yang terakhir, aku mau terakhir emang pada mau kemana gitu? Udah pada mau mati apa gitu? Nanti bosen lihat saya terus. Jadi satu pertanyaan, emang pada nggak dingin ini? Nggak dingin Pak? Tolong. Gini, satu pertanyaan Kang Beo, motivasi Kang Beo untuk tetap hidup di dunia ini. Motivasi untuk tetap hidup. Gitu ya? Ya, motivasi untuk tetap hidup di dunia ini. Saya ingat kata-kata guru saya, namanya Pak Guntur. Beliau selalu mengatakan gini, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Berarti hidup untuk bahagia.